Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Fikri Alfaris dari jurusan Magister Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan membawakan materi yang berjudul tentang tafsir ayat tentang motivasi kerja. Manusia adalah makhluk yang dikendalikan oleh sesuatu yang bersifat batin dalam dirinya, bukan oleh fisik yang tampak. Kemudian, keyakinan itu menumbuhkan motivasi pada diri manusia untuk melakukan suatu pekerjaan agar dapat memenuhi keinginannya. Baiklah, motivasi dalam pekerjaan dan psikologi organisasi berkaitan dengan kekuatan energik yang berasal baik di dalam maupun di luar keberadaan individu yang mempengaruhi inisiasi, intensitas arah, dan durasi tindakan. Perilaku seseorang ditentukan oleh keinginannya untuk mencapai beberapa tujuan yang disebut motivasi. Motivasi merupakan pendorong agar seseorang melakukan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kekuatan motivasi bagi seseorang dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut terjadi karena kepuasan akan kebutuhannya. Kebutuhan yang telah terpuaskan tersebut telah memotivasi perilaku seseorang. Definisi motivasi secara sederhana adalah yang membuat orang mengerahkan upaya dan energi nyata dari apa yang mereka lakukan. Psikolog telah mengeksplorasi cara memotivasi karyawan sejak awal abad terakhir, dan banyak pengetahuan tentang motivasi manusia telah dikembangkan. Al-Quran menjelaskan bahwa dorongan dan segala sesuatu yang indah di muka bumi diciptakan oleh Allah. Macam ini, tahu pembaca berita itu muncul teksnya di sini. Al-Quran menjelaskan bahwa dorongan dan segala sesuatu yang indah di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dijadikan motivasi untuk diri kita. Misalnya, dihadirkannya orang yang kita cintai di muka bumi ini membuat kita semangat berjuang untuk meningkatkan kinerja kita dan membuat kita semakin termotivasi dalam bekerja. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 111 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtuluna wa'da alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian ini adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang telah menepati janjinya daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikianlah, itulah kemenangan yang agung. Ayat di atas menjelaskan, semakin kita meningkatkan kinerja kita sebaik dan semaksimal mungkin, maka semakin banyak balasan yang baik yang setimpal kita dapatkan dari apa yang telah kita usahakan. Diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, ia berkata,
mengatakan bahwa Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah dalam malam Aqabah, berilah persyaratan bagi Tuhanmu dan bagi dirimu sesuka hatimu. Maka Rasulullah menjawab melalui sabdanya, aku memberikan syarat bagi Tuhanku, hendaklah kalian menyembahnya dan janganlah kalian mempersekutukan dia dengan sesuatu pun. Dan aku pun memberi syarat bagi diriku, hendaklah kalian membelaku sebagaimana kalian membela diri kalian dan harta benda kalian sendiri. Mereka, para sahabat bertanya, apakah yang kami peroleh jika kami mengerjakan hal tersebut? Rasulullah menjawab, surga. Mereka berkata, jual beli yang menguntungkan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan mengundurkan diri. Lalu turunlah firman-Nya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka tadi. Dari surat At-Taubah ayat 11. Asbabun nuzulnya, ayat ini turun mengenai Bai'at Aqabah Al-Kubra pada tahun ke-13 kenabian. Tahun itu sekelompok kaum Ansor datang dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, yaitu 70 orang berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk selalu membela dan berkorban baginya. Yaqtuluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Maksudnya, baik mereka yang terbunuh atau membunuh, keduanya mereka alami, maka sudah menjadi ketetapan bagi mereka beroleh balasan surga. Karena itu, dalam hadis sahihain yang disebutkan, Allah menjamin orang yang berangkat berjihad di jalannya, yang tidak sesekali ia berangkat melainkan untuk berjihad di jalanku, membenarkan rasul-rasulku, dan jika Allah mewafatkannya, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya pulang ke tempat tinggalnya yang ia berangkat darinya, seraya memperoleh pahala yang digondolnya atau ghanimah. Stop. Oke, jadi demikianlah penjelasan saya tentang tafsir ayat-ayat tentang motivasi kerja yang bisa kita simpulkan dari ayat tadi, dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, bahwasannya manusia ataupun motivasi pada dasarnya merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang yang menjadi pendorong dalam mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Terus pada tema kali ini kita membicarakan bagaimana seharusnya penerapan sumber daya manusia yang syariah secara profesional yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Adapun acuan yang disarankan Al-Quran untuk motivasi kerja adalah seperti tujuan manusia untuk melakukan pekerjaan adalah beribadah kepada Allah dan memakmurkan kehidupan dengan mengelola bumi beserta isinya. Allah tidak akan mengubah keadaan manusia kecuali manusia itu sendiri yang mengubahnya dengan kerja keras, tawakal, dan motivasi dirinya sendiri. Bekerja keras untuk mendapatkan rezeki tanpa putus semangat dan diiringi dengan tawakal kepada Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.